Ya Habib, bagaimana kiatnya supaya kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW? Terkadang lupa untuk bersolawat, hati ingin selalu bersolawat, sedangkan kita dianjurkan untuk selalu bersolawat. Walau saat mengerjakan pekerjaan rumah, mohon doanya Habib agar hati selalu bersolawat tanpa putus katanya. Alhamdulillah, ini pertanyaan semacam ini dari si penanya adalah bukti kecintaannya kepada Rasulullah SAW, dan kecenderungan semacam ini adalah langkah awal. Ya, man fataha li nafsihi babaniyatin salihah fatahullahu lahu sab'ina baban min abwabit taufiq. Ketika dia membuka untuk dirinya suatu tekad untuk melakukan satu kebaikan, maka niscaya Allah Ta'ala akan bukakan kepada dia 70 pintu taufik, bimbingan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ketika perasaan semacam ini ada di dalam hati, ini adalah benih yang Allah tanamkan di dalam hati, dan insya Allah dia akan tumbuh. Yang penting tugas kita nyiramin. Ketika benih ini udah ada, perasaan semacam ini udah tumbuh di dalam hati, kita tinggal melangkah, perbanyak, atur waktu kita untuk salawat kepada Nabi Muhammad. Apa yang dinamakan ba'ith oleh Abdul Haddad. Nah, itulah yang disebutkan oleh dorongan, ba'ith, oleh Al-Habib Abdul Haddad di dalam kitab Adab Sulukul Murid. Dan ini merupakan tentaranya Allah yang dikirim oleh hamba-hamba yang dipilih oleh Allah untuk dekat kepadanya. Keinginan, kecenderungan untuk dekat kepada Allah, untuk meraih keridhaan Allah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika dorongan semacam ini muncul di dalam hati, perlu diperkokoh, perlu diperkuat. Sebab namanya benih itu masih lemah. Ya, mesti kita perkokoh, perkuat, mesti disiramin, mesti dilindungi dari hama. Dari hama seperti apa? Mujalasatu ahli syar, duduk sama orang-orang yang tukang maksiat, duduk sama orang-orang yang lalai, ini bisa merusak benih ini. Karena itu jauhkan perkumpulan kepada orang-orang yang membuat kita, yang menggembosi kita dari ketaatan kepada Allah. Terus kita memperkuatnya dengan apa? Dengan banyak duduk kepada mereka kaum solihin, orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingat kematian, banyak mengenang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak merenung tentang beliau. Itu yang akan membangkitkan, menguatkan benih ini, ya. Terus juga ya, yang istimewa itu adalah kita ini kan seperti saya bilang, ini benih yang ditanamkan oleh Allah di dalam hati. Kita mesti banyak duduk merenung tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika kita merenung tentang sosok beliau, sebab ini kita manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala, tabiat kita, sifat manusianya kita ini nih, ya, kita diciptakan oleh Allah condong kepada keindahan. Ya, kita diciptakan oleh Allah cenderung condong kepada keindahan dan berpaling daripada keburukan. Kita di sini kalau ada dua orang, yang satu tampan, yang satu biasa aja. Mata kita lebih demen ngelihat yang tampan, iya kan? Nah, secara naluriahnya seperti itu. Ya, ada orang yang wangi, ada orang yang kurang sedap wanginya. Kita nggak mau duduk sama dia yang nggak sedap, pengen duduk sama yang wangi. Kenapa? Sebab Allah ciptakan kita seperti itu. Kita ngelihat ada orang perilakunya baik, ada orang di saat yang sama perilakunya buruk. Kita nggak mau dekat-dekat sama itu. Mendekat sama orang-orang yang perilakunya baik. Ini Allah ciptakan kita semacam itu. Nah, kita banyakin merenung tentang sosok Nabi Muhammad SAW, kaji tentang diri beliau, tentang sosok baginda Rasulullah, sejarah kehidupannya, syama'ilnya, sifat akhlaknya, sifat fisiknya, kaji. Maka pasti orang yang punya akal sehat, nggak cacat akalnya, hati yang bersih, pasti akan jatuh cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa enggak? Sebab yang kita dapetin nggak ada pada diri Rasulullah melainkan keindahan, nggak ada pada diri Rasulullah melainkan kemuliaan, keagungan. Qad khalaqahullahu ala ahsani surah fiha jami'ul mahasini mahsurah wa 'alaiha maghsurah. Allah ciptakan beliau dengan bentuk yang paling bagus, segala keindahan yang pernah Allah ciptakan Allah tuangkan kepada diri Nabi Muhammad SAW, dan hanya keindahan yang ada pada diri Rasulullah, nggak ada lagi yang lain. Orang yang punya akal sehat kalau mengkaji tentang sosok Nabi Muhammad pasti jatuh cinta, dan dia kalau udah jatuh cinta, waduh,
makin penasaran dan makin besar kecintaannya kepada Rasulullah, dan di saat yang sama dia akan terdorong untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, mengingat Nabi Muhammad dan akan meneladani Nabi Muhammad SAW, dan itulah taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penyebab dia meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ustaz. Di sini juga minta doa Ustaz agar supaya tumbuh salawat terus katanya Ustaz. Mungkin juga buat para hadirin yang nonton di malam hari ini. InsyaAllah selama ada pertanyaan seperti itu, ada keinginan seperti kata Habib Ahmad tadi, keinginan itu merupakan niat. Ya, siapa yang membuka niat yang baik, Allah berikan 70 pintu taufik. Nah, mungkin juga ditambah sering melihat orang-orang yang diridhai oleh Allah untuk mengenang Nabi Muhammad, karena mereka para aulia illah, wakilnya Nabi Muhammad di dunia ini. Termasuk salah satunya guru mulai kita Habib Umar, guru-guru yang lain, Habib Salim Asy-Syatiri, Habib Zain bin Sumait, Abu Ya Maliki. Lihat figur-figur mulia itu mengingatkan kita kepada Nabi SAW.